bagi kita semua. Hai gengs, kembali lagi di YouTube channel Connecting Hope, di mana channel ini menyimpan semua memori perjalanan bersama rekan-rekan atau teman-teman atau para kerabat. Dan untuk hari ini, pada tanggal 10 Mei, kita merencanakan untuk pergi ke suatu tempat, namun semua belum pasti. Jadi tanggal 11 malam itu kepastian daripada teman-teman, karena harus menginformasikan juga kepada salah satu yang sudah kita konfirmasi di tempat tujuan kami. Pada akhirnya ada 8 orang yang akan berangkat, dan kita pada besok hari berkumpul di salah satu teman kita, yaitu Calvin di Liningaan, dan kedua teman kita Rahel bersama Anggri menunggu di Cedar Point, Minahasa Utara. Setelah kita bertemu, kita melakukan perjalanan bersama-sama menuju ke tempat kali ini di Minahasa Utara, yaitu Likupang. Kemana kita akan pergi? Ayo ikuti terus di channel Connecting Hope. Semoga channel ini memberikan informasi-informasi yang terbaru dan manfaat bagi banyak orang. Selamat menonton. Hai gengs, ternyata aku sama teman-teman aku dan Rahel dari Tomohon bertemu di titik Cedar Point itu 1 jam. Kemudian kita lanjut perjalanan dan sampai di pasar Likupang ini memakan waktu juga 1 jam. Jadi perhitungan kita benar 2 jam. Tanpa sengaja kita bertemu dengan salah satu bapak kepala dinas pendidikan di Minahasa. Lanjut kita mampir ke Alfamart buat belanja cemilan dan persediaan makanan untuk malam hari sampai besok hari. Ada beberapa item yang kita sudah beli, dan sebagian dari teman-teman aku ini belum sarapan, sehingga kita memutuskan untuk makan siang di pasar Likupang ini. Pada akhirnya teman aku memutuskan untuk makan di tempat ini. Tahu tidak, tempat ini seringkali kita mampir kalau kita ke Likupang. Tidak terasa ya, sudah beberapa tahun dan akhirnya kita berkunjung di tempat ini. Karena kita membawa kendaraan motor, jadi kita harus menitipkan motor ini, dan ternyata di sini ada tempat penitipan. Kelihatannya ada pos dari Kementerian Perhubungan bersama SAR. Jadi geng, sangat aman untuk menitipkan kendaraan di tempat ini. Silakan kalau kalian ingin berkunjung ke Likupang, titip aja di sini. Dan tadi siang sebelum makan, kedua teman saya pergi ke tempat dekat dengan dermaga karena ingin mencari gimana sih lokasi taksi, salah satu transportasi penyeberangan, dan ternyata ini tempatnya suasana taksi kapal. Namun karena kita di siang hari, jadi airnya surut, sangat sulit untuk melakukan perjalanan. Jadi kami diinformasikan untuk menunggu sampai air pasang, dan biasanya itu sore pada pukul 3, 4, dan 5. Pada akhirnya kita menunggu di sini. Kalian bisa lihat terik mataharinya itu sangat panas, dan istilah dari kami di tempat ini memiliki 2 matahari. Ngaco, sedangkan mataharinya hanya 1. Tapi begitulah ya kalau di daerah pesisir atau daerah maritim lah. Dan kita sangat boring menunggu, walaupun boring tapi kita menikmati suasana ini. Kita melihat bagaimana transportasi laut ternyata seperti ini, yang sudah menjadi keseharian para masyarakat atau para pedagang ataupun para pekerja yang harus bekerja di kota, harus melalui perairan ini. Akhirnya air sudah mulai pasang, kami pun mencari posisi untuk duduk di dalam kapal ini, dan memang sangat gerah, panas, tapi mau bagaimana lagi, ini adalah bagian dari proses. Dan nama kapal ini KM Berkat. Hari ini hanya kapal ini yang menyeberang ke Pulau Gangga. Dan gengs, kami tetap melakukan protokol kesehatan kok, menggunakan masker, membawa sanitizer, bahkan tetap menjaga kesehatan imun agar kita tetap aman. Gengs, untuk kalian yang mau pergi ke pulau Kabupaten Minahasa Utara,
Tempat lokasi kapalnya ini di sini, dan berangkatnya itu pasti sore hari karena menunggu airnya pasang. Jadi langsung saja. Pada akhirnya kita jalan juga setelah menunggu 3-4 ya, sekitar 2 jam di sini, dan perjalanannya juga sangat jauh. Akhirnya kami jalan pada pukul 4 sore. Waktu tempuh dari Likupang ke Pulau Gangga itu memakan waktu sekitar 40 atau sampai 45 menit kalau tidak ada halangan di tengah laut. Awalnya kita tenang lautnya, tapi semakin kesini gelombangnya itu kalian bisa lihat sendiri, ombaknya ya, untuk teman-teman yang perdana pastinya merasa gugup, khawatir, tapi tenang aja karena para nakoda kapalnya ini tentunya sudah berpengalaman dan punya skill. Ini sudah menjadi bagian transportasi hari-hari mereka. Untuk kalian yang masih perdana atau merasa pusing karena goyangan ombaknya, silakan kalian tidur atau kalian bisa menikmati di atas kapal melihat panorama keindahan daripada laut ini. Dan di sini suasana kapal yang di atas ternyata banyak sekali yang mau di atas untuk menikmati. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak kecil, dan kalian bisa melihat suasana ombaknya ini. Kapalnya sangat goyang, padahal kapal besar, tapi kami tetap menikmati dan bersyukur dan percaya bahwa segala sesuatu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada juga anak dan ibu bapak yang tidak dapat tempat duduk, jadi mereka duduk di bagian belakang. Banyak sekali barang, dan ini suasana di tengah laut. Di sana ada Pulau Lihaga yang akan menjadi destinasi kita juga, tapi tujuan utama kita adalah Pulau Gangga. Gengs bisa melihat gelombangnya ini sangat kuat, bahkan orang yang sudah terbiasa, orang pulau sana pun merasa khawatir, tapi tetap kita harus tenang. Dan puji Tuhan kita boleh sampai di Pulau Gangga. Ini suasana dari kapal. Kami sudah melakukan perjalanan dari Pelabuhan Likupang, dan saat ini kita sudah mau memasuki daerah yang ada di Pulau Gangga. Dan pemirsa bisa lihat di samping kanan saya begitu banyak kapal-kapal yang lagi terapung, dan inilah tempat ini. Dan untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan di sore hari ini untuk membangun tempat untuk kita berkemah, dan ikuti terus kegiatan kita sampai pada esok hari, karena pada esok hari kita akan ke Pulau Lihaga, pulau yang katanya pulau itu sangat indah dan luar biasa karena terkenal dengan pasir putihnya. Oke? Jangan kemana-mana, tetap ikuti kegiatan kita di sore hari ini. Terima kasih. Gengs, akhirnya kita sudah tiba, dan saat ini sambil menunggu salah satu siswa terbaik aku, kami menikmati melihat panorama di pulau ini, dan sebentar lagi sudah mau sunset. Semoga kami bisa melihat dengan mata telanjang kami bagaimana panorama sunset tersebut. Dan lihatlah masyarakat sekitar di sini, anak-anak kecilnya, aktivitas mereka, ada yang menjemput, dan memang kita dijemput salah satu siswa terbaik aku, namanya Meini ya, Meini Kuada. Dan inilah sosok siswa aku. Dia akan membawa kita ke rumahnya. Jadi guys, Halo guys. Hari ini kita berada di Pulau Gangga. yeah. Liburan berdua guys. Iya guys. Tapi mau Hello. Hello. Hai. Kembali lagi ke YouTube. kenapa?
Halo gengs, akhirnya sampai juga di rumah Meini dan kami berkenalan dengan kedua orang tuanya. Kami bersyukur dan berterima kasih kedua orang tuanya, mamanya, papanya itu sangat ramah. Setelah selesai berbincang-bincang sedikit, karena keburu waktu, kami mau camping. Jadi mamanya atau biasa dipanggil dengan Mak Wi mengantarkan kita ke lokasi. Dan inilah suasana daripada Pulau Gangga, dan banyak sekali binatang peliharaan seperti babi biasa yang kami sebut. Dan ini adalah salah satu gedung gereja Gemin di Pulau Gangga. Mana Rahel? Pantai Selatan. Jadi ini suasana. Sama Ibu. Oh, Ibu Wi Gangga. Ibu Wi Mini punya mama. Iya. Ini ada Ibu Novia. Hai. Pas DP ini Kang. Pergi di pantai selatan. Katanya Nyi Roro Kidul. Jadi ada tawaran mau nginap, tawaran mau di rumah Mar. Demi komplit tompe touring. Jadi mesti ada camping. Planning mau di sini mungkin di sini mau lepas tenda. Aduh, pasti fix pagi-pagi mandi. Fix pagi-pagi tolong mandi. Sampah-sampah yang terdampar. Fix, Awas.
angin kencang bersama karena ini angin selatan dan namanya juga pantai selatan. Jadi cuaca kali ini semoga kalian bisa merasakan seperti apa angin yang sangat kencang. Tapi kami bersyukur boleh sampai di pantai selatan dan mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, ada cerita lucu. Tadi saat kami mendirikan salah satu tenda, ternyata tenda yang biru merah itu terbang dibawa oleh angin. Tapi puji Tuhan, kami boleh memperbaikinya. Setelah selesai, kami duduk dan sedikit beristirahat sambil menunggu panasnya air. Sudah lama sekali tidak ngopi, jadi kami menikmati malam ini dengan kopi dan camilan, dan ada yang lain juga makan malam. Ikuti terus, gengs. Lihat kekuatan angin selatan Pulau Gangga. Makan malam kita. Lagi apa, Bu? Lagi apa? Lagi makan. Makan. Dan makanannya adalah babi. Bu. Lagi makan apa? Aku baru selesai makan, guys. Misi Nasi goreng. Ini lumayan, pasir putih. Lihatlah kekuatan angin selatan. Sambil menunggu anginnya reda dan menikmati kopi, ngemil juga, kita main ala-ala anak kecil tapi dengan ganjaran sebuah pertanyaan yang mungkin mendalam atau menjebak. Dan ini sangat seru, kita have fun bareng walaupun banyak yang salah. Yang sering kali dapat pertanyaan ini Calvin sama Nando, ada juga ibu guru kita Novia yang sudah membuat kita happy dengan kelucuannya. Anggri juga. Karena bisa bertemu dengan teman-teman yang asik, baik-baik dan Lucu-lucu, iya. Thank you. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah sampai di pantai selatan? Oke, perasaan saya pada malam hari ini sangat bergembira, sangat merasakan sesuatu yang beda, romantis. Karena bisa dilihat di samping kiri dan samping kanan saya ini banyak angin-angin. Nah, itu bukti anginnya tuh. Deras tuh, ini disebut dengan pantai selatan. Bukan hanya di Bali. Mengapa? Apa? Mengapa? Apa? Mengapa? Apa? Mengapa? Apa? Hilang konsentrasi. Oke, terima kasih pada malam hari ini. Gue sangat senang. Gue mau menanya, kan kita bermain toh karena Bapak Nando itu mendapatkan ganjaran. Aduh mamai sayang, tunggu Pak. Mau bertanya Pak Nando, Kak Nando. Oh, Bebek Nando. Ih, karena Bebek Nando. Berapa dan untuk ukuran celana? ukuran celana. Terus terang. Karena kita pinggang kecil, ukuran celana 27-28. Ukuran celana atau ukuran celana dalam? Ukuran celana saya ukurannya 38. Sini ini masa 38. 28, maaf. Saya salah. Iya. Sama ya? Iya. Apa? Apa Calvin lagi? Kalau begitu kembali lagi bersama saya Anggri Mikael Ponto. Kalau bisa di malam hari ini bisa menjadi nama Anggrini dan saya serahkan kepada Bapak Nando. Calvin, kena ganjaran. Sama, ganjaran
Torang pemain mau mengajukan pertanyaan Pak Calvin. Sama masih soal perjalanan. Hal apa yang paling Calvin harapkan di torang perjalanan ini? Aduh, ada. Tora mau menikmati sunrise sebenarnya, Mar, dengan situasi kondisi saat ini Tora cuma mendapat sunset. Mungkin Mar so lewat. Tapi harapan itu noh. Sunrise sunset. Oke, terima kasih. Itu kita yang mau tanya sama Joden tadi, apa tuh harapan besar ketika berada di Pulau Gangga yang mungkin pertama kali Ibu Novia kunjungi? Iya, terima kasih atas pertanyaan yang Ibu berikan kepada saya. Tentunya harapan saya di Pulau Gangga. Tentunya harapan yang saya inginkan di Pulau Gangga untuk mendapatkan foto-foto yang bagus di besok hari ketika kita bangun. Ya, itu saja. Terima kasih. A, B, C, D. Dasi. Dasi. Barang. Benar kan? Dasi. Kita solebe dulu. Hei, dandang ada. Kita solebe dulu. Oh, ada. Sudah no? Dompet Jo. Dandang perasaan bukan bahasa Indonesia. Iya, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia. Oke, Dudukku jembat. Siapa daki? Padat itu. Brum. Sudah Ibu sudah dapat tadi atau belum? Belum. Oke, drum. Drum. Drum kita. Oh, dadu. Dadu, ini apa? Ini Jo. Semua ganjaran. Ini ganjaran atau pertanyaan? Pertanyaan. Dari dia Kang, pertanyaan, derita apa yang kau rasakan malam ini? Dingin. Dingin. Oke, dingin. Dingin, Mbak Angin. Dingin, Mbak Angin. Tambatan hati Anda berada. Bapak Calvin. Saja tadi Anda singgah. Dapat singgah isi bensin, dari singgah beli di Alfamart, dah singgah isi puru, dah singgah beli aqua, tak putar-putar, dah singgah mana deh kete? Di SAR dah titip motor, deng dah singgah perahu. Terakhir kete dah singgah papala. Kuntua apa? Pala. Pala kan pala. Iya, pala itu pala. Dari mana asal Anda? Tondano. Grup apa? Sunset. Tumpak Sunset. Oke. DP nama grup Tumpak Sunset. Mar sampai di Pulau Gangga. Jauh sekali. Kan orang Aku bayar masuk A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K, K. K. Kader apa? Kompor. Kalau kenapa? Kancing itu, kancing sama sudah bilang. Kancing. Kampret. Oke, apa? Kemeja. Kita ini yang susah. Sebenarnya kalau kita tinggal satu sudah nak perlu tunggu. Katinting. Ada perahu. Katinting sudah Jono supaya ada ganjaran. Siapa yang belum? Katinting kita. Rai belum. Siapa yang Apa? Kulkas. kulkas no? Benar. Kulkas. Iya, Gucci bukan merek Nanti apa. kita berikan pertanyaan. Gimana rasanya malam ini bersamaku? Bersamamu. Ya, tentunya saya merasa senang. Dan berbunga-bunga melihat muka Anda. Sampai kamera. Asik. Ini ada Om yang mau mengael.
gula. Halo Bu. Halo. Ayo seboleh banyak bintang. Duh, berarti bagus besok. Oke, welcome. Gimana, Ra? Hai guys. Gimana suasananya? Suka. Dari sini mesti. Ini suasana malamnya tenda. Suasana ini yang sangat mahal. Oke gengs, lagi nyantai di Unggun. Ini ceritanya lagi ngobrol sama bapak yang sebentar lagi akan nelayan. Ini pukul baru setengah 10. Gengs, pasirnya ini sangat lembut, teksturnya itu halus. Kalau di makanan itu kayak tepung terigu, bahan makan, atau gula halus kayak? Iya. Gula halus, gengs. Kayaknya boleh jadi. Gengs, momen ini nggak bisa dibeli dimanapun, jadi kita benar-benar memanfaatkan momen ini bekal nanti buat pengingat kalau kita pernah ya teman kita kayak bantu. Proses ini cara untuk bertahan hidup, masing-masing punya profesi ketika seseorang mau berusaha. Secara langsung terang lihat, Kang. Oke, geng, di sini secara langsung kita lihat para pejuang bertahan hidup mencari ikan untuk menafkahi keluarga. Kalau di pulau dekat laut nelayan seperti ini. Pukul jam 10 dan kembalinya pada pagi hari. Semangat opa. Semangat terus. Gengs, entahlah apa yang terjadi dengan kita semua. Kita berusaha tidur tapi tidak bisa. Pada akhirnya kita nongkrong di depan tenda sambil mendengar suara ombak dan ada hangatan yang dibuat oleh Nando. Dia buat api unggun. Kayaknya kita tidak membawa ayam atau daging yang bisa kita barbeque di sini. Pada akhirnya kita tiduran di depan tenda beratapkan langit, bak hotel berbintang 5 tapi bukan hotel. Tapi ini berkelas loh, karena secara langsung kita menatap bintang dan mendengar suara ombak dihangati dengan api unggun. Gengs, sambil mengisi waktu, nggak bisa tidur, kayaknya kita ini bakalan menyambut matahari terbit. Jadi kita video call sama temen yang seharusnya ikut tapi dia kecapean, dan ada salah satu teman yang di Jakarta nggak bisa ikut tentunya. Di sini kita berbagi cerita, saling menggoda satu sama lain, dan ini sangat seru, sangat lengkap, sangat komplit bersama dengan teman-teman walaupun jarak tapi virtual berlangsung. Sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena kita dipertemukan dan kita bisa melewati, merasakan perjalanan ini, apalagi camping di pulau yang sangat jauh tentunya. Dan kita benar-benar memanfaatkan momen ini yang gak bakalan terjadi lagi. Kalaupun terjadi, pasti di waktu yang berbeda dan orang-orangnya pun berbeda. Dan untuk kalian yang pengen camping harus benar-benar memiliki kualitas
Oh iya masih cowok dan kok, Teh. teman-teman Cowok yang aman. sangat seru, biar camping ini sangat bermakna dan berfaedah. Terima kasih gengs sudah mau mendengar. Setelah membaca grup WA Tumpah Sunset, 3 hal yang dipikirkan apa? 3 hal yang dipikirkan. Semoga saya mendapatkan keluarga yang utuh, keluarga yang takut akan Tuhan, yang boleh membina, mendidik saya untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, pesan apa yang mau disampaikan Novia 5 tahun yang lalu? Ya, Novia, kalau orang jangan terlalu percaya dan jangan terlalu bodoh dengan cinta. Oke? Novia harus Oke, Ra, gue mau nanya, nanti kalau sudah 10 tahun mendatang, lo itu udah kayak apa ya? Rahelnya itu udah seperti ini, seperti itu, atau kayak gimana ya? Jujur ya, dari pribadi gue tuh nggak tahu ke depannya. Gue belum ada pikiran mau kemana. Tapi kalau dikatakan harapan, gue pasti pengennya udah nikah sih. Udah punya keluarga, terus traveling kemana-mana, pekerjaan lancar, karir, dan apalagi ya guys, 10 tahun ke depan ya. Ya itu, nggak muluk-muluk. By the way, silau sekali. And for me, Kayaknya umur 37 itu anaknya udah berapa ya? nggak mikirin anak dulu, yang penting punya suami dulu deh. Kalau anaknya sedikasihnya, istilahnya gitu ya. Tapi kalau maunya berapa, aduh, kayak katanya kita mau ngomong santai-santai, tapi kok kayak makin makin malam makin dalam ya omongannya. Next. Kal, kita kan udah lama jalan bareng, ngamping, susah seneng. Nah, pengen denger deh, 10 tahun ke depan itu lu itu seperti apa sih? Yo, mudah-mudahan nak supi. Apaan sih itu Supi? Hah? Sakit kaki supaya masih boleh berjalan. Terus sukses dalam pertanian. Amin. Amin. Ini namanya Ray, pertanyaannya sama, 10 tahun mendatang. Ray, kayak apa sih? Wah, yang pasti kerja sih, kerja dulu, kerja tetap, dan setelah itu menikah, kawin. Itu saja. Terima kasih. Thank you. Oke, karena di sini ada kakak adik, kita samperin dulu si kakaknya. Kakak Nando, pertanyaannya sama. 10 tahun ke depan, kira-kira lo udah kayak apa sih 10 tahun ke depan? Ke depan ya. 10 tahun ke depan kalau dihitung dari sekarang umur 28 berarti 38. Kalau kita sih soal asmara, kita banyak ambil contoh ini orang-orang barat tuh, orang berkeluarga nyanda bapikir ini so terlalu so boleh berumah tangga karena so dikejar usia. Kalau kita sih nyanda begitu. Yang paling penting kerja Jono, kerja, urus bisnis sampai bagus tuh bisnis, karir juga jangan lupa. Nah, nanti setelah itu kalau memang belum tercapai apa yang orang harapkan, orang impikan, kongso dipertemukan dengan orang pasangan yang tepat, nggak apa-apa no. Cuman kalaupun belum dipertemukan dengan pasangan yang tepat, yang nggak terburu-buru dan mau sesuka cepat-cepat mau menikah.
Nah itu baru 10 tahun ke depan dengan harapan juga masih sehat-sehat, masih berguna for banyak orang toh. Pokoknya begitu no. Selalu berkreasi, prestasi jangan lupa, jadi contoh for banyak orang. Usahakan kalau di banyak orang bukan berarti orang mau menutupi orang kejelekan, mar tampilkan apa yang terbaik supaya boleh jadi teladan, jadi contoh for banyak orang. Lebih-lebih for orang orang-orang yang dekat dengan orang, no? Keluarga, tamang-tamang, toh. Mungkin begitu toh 10 tahun ke depan berharap orang masih boleh tak kumpul sama-sama seperti ini. Mungkin di tempat yang berbeda mar dengan orang-orang yang sama dengan sekarang. Mudah-mudahan, amin. Oke, next ke adiknya. Paling malu, Marso terjebak. Lanjut. Apa? 10 tahun ke depan, Feren itu kayak apa? Harapan. Oke, harapan deh. Harapan for 10 tahun depan mudah-mudahan masih hidup bahagia sudah. Oke, thank you. Simple sekali, gengs. Mujair laut. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi dari Pulau Gangga 1. Ini chef kita ambil bagian yang masak. Ini ikannya.
Dan ini suasana camping. Dan thanks atau terima kasih banyak sama salah satu siswa Meini Kuada bersama keluarga yang sudah memberikan kesempatan izin juga bersama masyarakat di tempat ini. Ini tempatnya sangat rekomendasi, apalagi di pandemi gini, tapi kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, Love of the Jungle, survive. Survive, gengs. Ya geng, sekarang waktunya sarapan di pukul 7 pagi. Lebaran pertama kita menunya sosis. Ini untuk lauknya. Dan karbohidratnya sumber dari nih, ada beberapa versi, ada roti sosis dan ikan mujair tondano versi gangga. Ala alam. Piring dari daun. Menunya ikan bakar. Nasinya ini bukan nasi. Karbohidratnya ini roti ala bule. Terus ini ada sosis. Rasanya maknyus. Yo, sana Ray juga makan ikan. Hasil tangkapan, informasi gengs, ini ikan segar. Ikan segar. Ini versi lain lagi. Nasi, karbohidratnya nasi, memang tidak bisa lepas dari nasi. Ada sosis sama biasa ikan batu katanya di sini, pokoknya ikan merah lah. Tapi kita kasih nama ikan mujair tondano gangga karena mirip, tapi warnanya merah. Dari mana, Sto? Oh, bule dari Bulu. Sarapan roti pakai saus autan. Dengarkan suara filma atau filta. Ala Korea. Ini kan ala Korea. Ini kondisi daripada lokasi yang kita camp, beda kita. Ini rekan-rekan kita dari Tondano dan Tomohon. Di sini sebenarnya tempatnya sangat bagus, tapi masih banyak sampah-sampah yang ada di sini. Di sini, gengs, tempatnya bagus banget, tapi sayangnya, gengs, ini tempatnya sangat keren. Tapi ada tapinya. Ini banyak sekali sampah-sampah. Nah, pertanyaannya, sampah-sampah ini dari mana sih? Lihat di sana banyak sekali sampah-sampah plastik. Di sana ada bukit sampah. Nah, jadi kita sebagai warga Indonesia dengan diberkahi atau dikasih sama Tuhan itu banyak sekali tempat-tempat yang sangat luar biasa yang bisa dimanfaatkan dan juga menguntungkan bagi masyarakat setempat, tapi sayangnya tidak dikelola dengan baik. Sebetulnya kita saling mendukung aja biar dimanapun tempat-tempat itu di pesisir-pesisir bisa terjaga. Ini sangat indah banget loh guys. Maaf gengs. Sampai pulang masih bisa ini.
Gimana? Ini belakang aman? Aman, aman, Aman? aman dong. Aman, Mei? Aman sayang, aman. Mengingatkan kembali bahwa kita pernah ke sini dan sangat-sangat bersyukur. Salam Connecting Hope. Orang di mana? Oh, Pameren. Pas no memang kata terbaik. Lanjut di mana ini? Isi 55? Terima kasih. Sampai Taman ke ada